terakhir HTI, Hizbut Tahrir. Masa mulanya didirikan oleh seorang tokoh Palestina namanya Taqiyuddin An-Nabhani. Tujuannya untuk memerdekakan Palestina, tahrir Palestina, ingin merebut kemerdekaan untuk kemerdekaan negara Palestina. Pusatnya di kota Haifa tadinya. Lama-lama setelah beliau wafat diganti oleh pendatangnya ini. Sudah lupa dengan tahrir Palestina. Sekarang malah punya ide iqamatul khilafah, mendirikan khalifatul muslimin, amirul mukminin. Yang sentral nanti. Kalau dia berhasil berarti nanti Islam itu pemimpinnya satu sentral, Indonesia cuma gubernur nantinya. Ini HTI yang sekarang ketuanya dari Majenang, namanya Ismail Yusanto. Itu HTI, pengikutnya lumayan banyak, tertarik dengan konsep-konsepnya. Kalau ingin Indonesia ini bersih dari korupsi, bersih tegaknya hukum dengan benar, rakyat sejahtera, maka harus targetnya, cita-citanya adalah mendirikan khalifah. Itu konsep mereka. Dan khalifah itu wajib, iqamatul khalifah itu wajib. Kalau sekarang tapi HTI sudah mulai sepi setelah ada ISIS. Setelah ada ISIS agak sepi karena takut didakwa, dituduh terlibat ISIS. Kalau ISIS ini didirikan oleh namanya Ibrahim bin Awad bin Ibrahim Al-Badri. Ngaku namanya Abu Bakar Al-Baghdadi. Suatu ketika khutbah di masjid, jamnya kelihatan. Itu jam yang harganya 4 miliar. Sebenarnya patek. Apa? Patek Philip. Harganya 4 miliar. Masa berjuang jamnya mahal banget. Saya ketua PBNU aja jamnya cuma harga 1,5 juta kok. Ternyata setelah ada kolonel dari Israel namanya Yossi Sahab ketangkap di Irak tanggal 18 Oktober kemarin, bulan kemarin. Setelah diintegrasi oleh polisi Irak, mengaku bahwa dialah yang melatih ISIS. Dan pernah ada drone, pesawat yang tanpa awak dari ISIS ditembak jatuh, di pesawatnya itu ada simbol Israel. Walhasil kesimpulannya ISIS itu di belakangnya adalah Mossad, intelnya Israel. Untuk apa ISIS didirikan? Untuk membelokkan konsentrasi umat Islam dari tahrir Palestina. Jadi kalau umat Islam lupa lah, orang koberis sudah gak ada waktu mikirkan Palestina, mikirin dalamnya saja orang karuan. Dan mereka menghalalkan segala cara. Siapa yang tidak setuju dibunuh. Udah, tanpa apa? Lebih kejam dari Al-Qaeda. Lebih kejam dari Al-Qaeda. Al-Qaeda tidak semata-mata sengaja membunuh sesama Islam, tidak. Dan dibunuh pasti non Muslim itu. Atau ada pun orang Islam ke bawah itu karena ikut-ikutan. Kalau ISIS tidak. Pokoknya siapa yang tidak setuju bunuh. Yang heran banyak sekali pemuda Muslim yang tertarik ikut ISIS. Yang paling banyak dari Saudi. Dari Prancis itu 1.500 Muslim Prancis. Perempuan 350, dari 1.500 perempuannya 350. Dari Inggris, dari Belgia, dari Eropa lah, Inggris 400, Indonesia 600. Yang mengajak bergabung ISIS adalah Arab Malang, namanya Salim bin Mubarak At-Tamimi. Jangan heran kalau ada Tamimi keras, jangan heran ya. Yang membunuh Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Pendiri Madhab Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Jangan heran kalau ada Tamimi bin itu. Ini yang di luar kita. Oleh karena itu, dan programnya ISIS rencananya tahun 2017 harus sudah menguasai Asia. 2017 Indonesia tetap harus dikuasai. Tahun 2020
2022 harus berdiri khalifah, rencananya di daerah Islam bekas Soviet, apa Azerbaijan, apa Uzbekistan, apa Tajikistan, itu rencananya. Kenapa? Karena di situ banyak gas, banyak minyak, luar biasa. Dan sampai sekarang negara-negara Barat masih belum berhasil untuk menghabisi ISIS. Insya Allah dengan kejadian kemarin di Prancis, negara Barat akan serius insya Allah. Kemarin Amerika nggak begitu serius. Yang serius ngantem ISIS itu Rusia, yang serius Rusia. Kalau Barat itu setengah-setengah tadi. Kalau sekarang mulai agak tenanan nih. Setelah ada bom meledak di Paris yang korbannya 153 itu. Jelas orang ISIS itu. Tapi warga negara Prancis, ada warga negara Belgia, ada dari Suriah juga. Nah, dengan adanya ISIS, maka Islam tercabik-cabik. Penduduk Damaskus, pusat peradaban pertama setelah Khulafaur Rasyidun, Bani Umayyah, pada hijrah ke Eropa. Memalukan. Kenapa penduduk Damaskus pindah ke Eropa? Ingin hidup, coba. Bukan ingin cari kerja supaya lebih sejahtera. Enggak. Ingin menyelamatkan nyawanya. Kalau tinggal di Damaskus takut mati. Yang mati tenggelam di laut tengah juga banyak, ribuan sudah. Sampai datang negara tujuan belum tentu gampang diterima, sulit diterimanya migran dari Suriah itu. Begitu pula penduduk dari Irak yang dulu pusat peradaban Islam kedua, yaitu Bani Abbasiyah. Penduduknya pada hijrah ke luar negeri. Apa? Ingin selamat. Bukan ingin kenyang, bukan ingin kaya, ingin selamat. Coba, yang paling pokok orang kan hidup kan, yang paling pokok nomor satu pengen hidup kan. Nah ini, jadi sudah keadaan Islam di Timur Tengah memalukan dan memilukan. Islam di Arab sekarang sudah lepas dari budaya, karakter, jati diri, kepribadian, sudah lepas dari akhlakul karimah, saling membunuh. Suriah korbannya sudah 500.000, Irak sudah 1 juta lebih di tahun 2006, Yaman sudah 5 ribuan, Libya masih konflik terus. Tinggal sisa umat Islam yang masih berakhlak, Nahdlatul Ulama. 80 juta aman, tentram. Kemudian sampai ini mau jenengan nih, gak pernah bunuh orang kan? Akhlaknya baik, gak pernah ngebom kan? Berarti masih punya peradaban, masih punya budaya, masih punya akhlak. Semua luar negeri lagi melihat NU semua. Minggu kemarin kedatangan adik iparnya mantan Perdana Menteri Inggris mantan Tony Blair, adik iparnya, adik istrinya namanya Lauren Brut, datang ke PBNU, malah makan dengan saya warteg terong dengan ikan asin. Itu senang sekali dia terong ikan asin, dengan baru kali itu barangkali. Ingin tahu NU itu apa? Mayoritas tapi tidak sombong. Coba, mayoritas tapi di luar negeri, di Timur Tengah, kalau sudah ada suku mayoritas akan menginjak suku yang kecil, partai mayoritas akan menginjak partai kecil, madhab mayoritas akan menginjak madhab yang kecil. NU tidak. Jamiah sebesar ini justru sebaliknya, berkewajiban melindungi yang minoritas, menghormati yang minoritas. Konghucu itu berapa gelintir Pak? Konghucu berapa gelintir? Tapi oleh Gus Dur diberi hari nasional, hari Imlek, libur tanggal merah. Hindu berapa gelintir? Libur. Apa? Nyepi ya? Nyepi. Buddha berapa gelintir? Hari besar, holiday, kita libur. Kita orang Islamnya tuh libur-libur. Namanya Waisak. Katolik Kristen, Paskah Yesus, kelahiran Yesus, kebangkitan Yesus, kita supaya ikut libur. Ini berarti kita melindungi haknya yang minoritas. Nah kita juga Maulid Nabi, Ramadan, Usul Quran, awal Muharram, juga mereka libur kan, menghormati kita juga. Inilah keunikan Indonesia yang dianggap luar biasa oleh luar negeri, apalagi muktamar kemarin dengan tema memperkokoh Islam Nusantara.
Islam Nusantara bukan madhab, bukan aliran. Islam Nusantara adalah mumayyizat wa khasa'is, tipologi umat Islam di Nusantara, Indonesia, Brunei, Malaysia, Nusantara lah. Apa tipologi keistimewaannya dari Timur Tengah? Kita menyatu dengan budaya, menghormati tradisi, menyatu dengan peradaban yang kita warisi dengan nenek moyang leluhur kita, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti kebebasan seks, minum khamr, itu kita tolak. Selama bukan tidak bertentangan dengan syariat Islam, budaya, tradisi, adat yang ada sejak dulu kita terima, bahkan menyatu dengan amalan-amalan Islam kita. Ini luar biasa ya. Maka sejak dari Makassar, moto saya, aku akan maju menjadi calon ketua umum, kembali ke pesantren. Al-audah ila pesantren. NU harus kembali ke pesantren. NU tidak boleh jauh dari pesantren. Jauh dari pesantren gak ada apa-apa ini. PKB apalagi. Jauh dari pesantren, bakal kalah, bakal besok. Pak Edi, jauh dari pesantren, alamat kalah sama. NU tidak boleh jauh dari pesantren. Kembali ke pesantren, baik secara fisik maupun secara nilai. Secara fisik, 5 tahun kemarin saya pertama kali rapat pleno di Kerapiak, Jogja. Munas di Kempet, pleno lagi di Kalibeber. Betul, itu fisik. Secara nilai, kita kembali pada akhlaknya ulama, akhlaknya pesantren, budaya pesantren, sederhana, ukhuwah, di situ ada spiritual, ada wirid, dzikir, istighfar. Walhasil, NU adalah kepanjangan dari pesantren. Dari ide al-audah pesantren dengan tema besar muktamar memperkokoh Islam Nusantara sangat relevan. Karena Islam Nusantara, pesantren, lembaga pendidikan yang kuno. Pesantren itu berdiri sebelum ada NKRI, bahkan sebelum Belanda datang, malah sebelum Belanda datang dari pesantren. Jadi pesantren ini lembaga pendidikan setelah nyata keberhasilannya, nyata alumninya, orang baik-baik. Dari alumni pesantren, orang baik-baik yang tidak bisa kita ragukan akhlaknya. Ya kalau ada yang jelek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 lah. Ya atau 30 lah yang jelek. Secara rata-rata, mana ada pesantren NU terlibat membom, terutama pesantren NU ya, nggak ada, teroris nggak ada satupun. Oleh karena itu, al-audah ila pesantren kita tidak lanjuti menjadi tema besar Islam Nusantara. Kemudian saya mengajukan usul pada Pak Jokowi ketika Pak Jokowi kampanye dulu, kalau saya jadi presiden akan ada hari santri nasional 1 Muharram. Saya usul, saya beri masukan, kalau 1 Muharram bukan hari santri Pak, itu tahun Hijriah, awal tahun Hijriah seluruh dunia itu sih. Kalau mau hari santri, cari hari di mana peranan santri yang sangat menonjol, paling menonjol. Santri dulu berperan, yang paling spektakuler, paling dahsyat, yaitu dimulai dari tanggal 22 Oktober ketika Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad bahwa membela tanah air fardu ain. Setiap orang wajib, yang kaya, yang melarat, yang pangkat, yang orang kecil, yang pintar, yang bodoh, wajib fardu ain kayak sholat. Dan barang siapa mati dalam perjuangan membela tanah air, syahid, sama seperti membela agama. Barang siapa membela penjajah, main mata dengan penjajah, menjadi mata-matanya penjajah, kaki tangan penjajah, halal darahnya. Fatwa Hasyim Asy'ari mengatakan kafir sih tidak, mengatakan kafir tidak, Islam kalau dia Islam, tapi boleh dibunuh. Fatwa Hasyim Asy'ari.